Langit pagi di desa Cibadak, Sukabumi, tampak biasa saja. Embun masih menggantung di ujung padi, ayam berkokok, dan anak-anak berlari menuju sekolah. Tapi ketenangan itu pecah ketika suara jeritan menggema dari rumah janda muda bernama Maya. Saat warga berlari mendekat, pemandangan yang mereka lihat membuat kaki gemetar. Tubuh Maya terpotong-potong, sebagian berada di dalam panci berisi kuah merah pekat. Bau anyir bercampur asap dapur masih mengepul. Siapa yang tega melakukan ini? Apakah Pak Darmo, tetangga tua yang selalu membuntuti Maya? Atau ada sosok lain yang lebih gelap di balik tragedi itu? Pagi itu, desa Cibadak berubah dari tempat yang tenang menjadi lautan bisik-bisik dan ketakutan. Rumah bambu milik Maya telah dipasangi garis polisi. Bau anyir masih samar tercium di udara, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Warga berdiri berkerumun di luar pagar, menatap dari jauh tapi tak berani mendekat. Di antara mereka, terdengar nama yang diucapkan berulang kali, dengan nada ngeri Pak Darmo. "Sudah kukira, pasti dia," ujar seorang ibu dengan wajah tegang. Dari dulu tatapannya aneh, suka datang ke rumah Maya malam. Desas-desus itu menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, seluruh dusun tahu cerita yang belum tentu benar. Di warung kopi dekat balai desa, para lelaki membicarakannya dengan suara rendah. Ada yang menepuk meja, yakin bahwa pria tua itu memang gila. Ada pula yang ragu, tapi tak berani menentang arus opini. Di desa kecil seperti Cibadak, siapapun yang berbeda sedikit saja bisa jadi sasaran gosip. Apalagi seorang janda muda dan pria tua yang suka menyendiri. Sementara itu, Kapten Bayu, kepala polisi sektor Cibadak, tiba di lokasi bersama beberapa anggota. Wajahnya serius, matanya tajam menelusuri setiap detail. "Jangan biarkan warga masuk. Semua bukti harus utuh," katanya tegas. Di belakangnya, Sersan Lestari membawa kamera dokumentasi, memotret setiap sudut dapur tempat tubuh Maya ditemukan. Di meja kayu masih ada sisa panci besar, kuahnya mengental. Lestari menatapnya lama, lalu menunduk, bibirnya bergetar. "Pak, ini sepertinya bukan pembunuhan spontan." Bayu mengangguk pelan. "Aku tahu, terlalu rapi, terlalu tenang." Di luar rumah, kerumunan makin ramai. Warga bersikeras ingin melihat sendiri tubuh korban, seolah itu akan membuat mereka percaya. Beberapa pemuda bahkan menuntut agar polisi segera menangkap Pak Darmo. Mereka menuduh lelaki tua itu punya dendam karena cintanya ditolak. "Sudah jelas Pak, dia sering mondar-mandir di rumah itu. Jangan biarkan kabur," teriak Pak Hendra, ketua Karang Taruna Desa, dengan suara lantang. Bayu menatap Hendra tajam. "Kami akan tangani sesuai prosedur hukum. Jangan adu emosi di sini." Tapi kata-kata itu justru membuat sebagian warga geram. Mereka tak peduli hukum, mereka ingin jawaban cepat. Sore harinya, di rumah bambu di pinggir sawah, Pak Darmo duduk diam di kursi reyotnya. Rokok di tangannya sudah hampir habis, tapi ia belum menyalakannya. Tatapannya kosong ke arah sawah yang mulai menguning. Ia mendengar kabar bahwa polisi sedang mencarinya, tapi ia tidak bersembunyi, seakan pasrah pada apapun yang akan datang. "Darmo," suara keras memecah keheningan. Dua polisi datang bersama Kapten Bayu. "Kami ingin bertanya beberapa hal." Darmo menatap mereka, lalu berdiri perlahan. "Kalau soal Maya, aku tahu kalian akan datang." Di kantor polisi, interogasi dimulai. Lestari mencatat setiap kata dengan teliti. "Kau mengenal Maya?" tanya Bayu. "Ya, sejak dia pindah ke sini. Aku sering bantu dia menebas rumput, memperbaiki pagar. Aku cuma kasihan, dia hidup sendirian." "Apakah kau pernah datang ke rumahnya semalam?" Darmo menunduk. "Aku datang, iya. Hujan deras, listrik padam. Aku pikir dia butuh bantuan. Dan setelah itu, aku pulang." "Jam berapa?" "Entahlah, mungkin lewat tengah malam." Bayu menatapnya lama. "Ada saksi yang melihatmu basah kuyup berjalan pulang, lewat jalan belakang." Mereka dengar jeritan dari arah rumah Maya di jam yang sama. Darmo terdiam, napasnya berat. "Aku tidak dengar apa-apa. Aku tidak membunuhnya, Pak Kapten." Lestari memperhatikan gerak tubuhnya, tidak ada tanda gelisah berlebihan, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. "Pak, boleh saya tanya sedikit?" kata Lestari. "Kenapa Anda begitu perhatian pada Maya?" Darmo menatap Lestari pelan.
Suaranya bergetar. Karena aku berhutang pada keluarga itu. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Bayu bertukar pandang dengan Lestari. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang belum terungkap. Tapi sementara itu, tekanan warga semakin memuncak. Di luar kantor polisi, suara teriakan mulai terdengar, menuntut Darmo segera dijebloskan ke sel. Orang tua itu bahaya. Kalau polisi tidak bertindak, biar kami yang turun tangan. Kapten Bayu berdiri di depan pintu kantor, mencoba menenangkan mereka. Tenang, semua akan diselidiki. Jangan bertindak sendiri. Tapi malam itu, ketegangan belum mereda. Angin membawa bisikan ketakutan ke setiap rumah. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Rizky anak Maya masih belum ditemukan. Tak ada yang tahu ia lari karena takut, atau karena menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Malam mulai turun di desa Cibadak. Kabut tipis merayap di antara batang-batang padi yang tertiup angin lembab. Di balik pos ronda, beberapa warga masih bergumam membicarakan kasus Maya, sementara lampu-lampu rumah mulai redup. Desa yang biasanya damai, kini diliputi rasa was-was. I already told you. Tapi di sebuah rumah kecil di ujung jalan tanah, suasana jauh lebih sunyi. Rumah itu milik almarhum Maya, kini tanpa penghuni tetap. Beberapa jam sebelumnya, Kapten Bayu dan Sersan Lestari kembali ke lokasi kejadian untuk memeriksa ulang barang bukti. Garis polisi masih terbentang, tapi mereka tahu semakin malam, semakin banyak kemungkinan bukti terhapus oleh waktu dan cuaca. Kita harus cari jejak Rizky, ujar Bayu sambil menyalakan senter. Kalau dia lari, pasti meninggalkan sesuatu. Lestari mengangguk. Langkahnya hati-hati menapaki lantai bambu yang masih basah. Di atas meja, tersisa sebuah buku catatan kecil. Halamannya sobek sebagian, tapi di ujung halaman masih bisa terbaca tulisan tangan. Maafkan ibu. Lestari menatap tulisan itu lama. Dada terasa sesak. Pak Kapten, bisiknya pelan. Rizky mungkin melihat sesuatu malam itu. Bayu mendekat. Atau mungkin dia yang melakukannya. Kalimat itu membuat ruangan tiba-tiba terasa dingin. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Lestari menatap sumur di belakang rumah. Airnya tampak hitam pekat di bawah sinar senter. Ada kemungkinan tubuh korban dipotong di sini, katanya lirih. Bayu mengangguk, lalu memanggil dua anggotanya untuk memeriksa area sekitar. Beberapa jejak kaki terlihat samar di lumpur, kecil, seperti milik remaja. Jejak ini menuju ke kebun karet, ujar salah satu anggota. Bayu mengikuti arah itu. Langkahnya cepat. Di ujung kebun, mereka menemukan bekas api unggun kecil yang sudah padam, dan di sampingnya, baju sekolah yang setengah terbakar. Di kantongnya, terdapat kartu pelajar bertuliskan nama Rizky Maulana. Lestari menggigit bibir. Dia tidak lari jauh. Dia sempat di sini. Bayu menatap hutan di kejauhan. Atau mungkin dia masih di sekitar sini. Sementara penyelidikan berjalan, gosip di desa makin liar. Ada yang bilang Rizky kerasukan. Ada yang menyebut dia anak iblis yang mewarisi kutukan ibunya. Beberapa warga bahkan berani bersumpah melihat bayangan anak muda berjalan di tepi sungai malam-malam sambil membawa kantong hitam. Aku lihat sendiri, kata Bu Siti, tetangga sebelah rumah Maya, kepada warga di warung kopi. Dia menunduk, jalannya cepat. Waktu kutanya bawa apa, dia cuma bilang sampah, tapi kantongnya berat sekali. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Lestari. Ia segera mencatat semua keterangan dan melapor pada Kapten Bayu. Pak, saya rasa anak itu belum jauh, tapi warga mulai takut. Mereka pikir Rizky jadi setan pembunuh. Bayu menghela napas panjang. Itu masalahnya di desa seperti ini. Gosip bisa lebih tajam dari pisau. Ia kemudian memberi perintah tegas. Kita harus temukan Rizky sebelum warga melakukannya duluan. Malam itu, pencarian dimulai. Polisi berpencar menyusuri sungai dan kebun karet. Lestari membawa anjing pelacak, sementara Bayu memeriksa jalur setapak di belakang rumah korban. Hujan mulai turun gerimis, membuat tanah semakin licin. Di bawah cahaya senter, mereka menemukan sehelai kain dengan bercak darah potongan dari baju tidur yang dikenakan Maya saat terakhir kali terlihat. Lestari menatap benda itu dengan raut cemas. Kalau ini benar milik korban, berarti ada seseorang yang berusaha menyingkirkan bukti. Bayu mengangguk pelan. Dan orang itu tahu letak semua barang di rumah ini. Hanya keluarga yang bisa tahu sejelas itu. Mereka kembali ke kantor menjelang subuh. Di luar, beberapa warga masih berjaga.
Pak Hendra mendekat, menatap Bayu dengan curiga. Jadi gimana Pak Kapten? Si tua Darmo sudah ngaku belum? Atau kalian mau cari alasan lain? Bayu menatapnya tajam. Kasus ini belum selesai Pak Hendra. Jangan tarik kesimpulan sendiri. Hendra mendengus. Jangan-jangan kalian mau bilang anaknya yang bunuh? Anak kecil mana bisa begitu? Bayu tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah pria itu. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dalam reaksi Pak Hendra terlalu cepat menolak kemungkinan Rizky bersalah, tapi sekaligus ingin memastikan Darmo tetap jadi kambing hitam. Setelah Hendra pergi, Lestari berbisik pelan. Pak, sepertinya dia tahu sesuatu. Bayu menatap langit yang mulai terang. Iya Lestari, aku juga merasa begitu. Fajar menyingsing di atas Cibadak. Desa tampak tenang, tapi di bawah permukaan, bara kecurigaan terus membara. Di rumah kosong yang kini sunyi, seekor burung gagak bertengger di atap, bersuara parau, seolah mengabarkan bahwa kejahatan di desa itu baru saja dimulai. Pagi berikutnya, udara di desa Cibadak terasa berat. Matahari baru muncul setengah, tapi sinar kuningnya seperti enggan menembus kabut tipis yang menutupi pematang sawah. Di warung kopi milik Bu Sari, warga sudah berkumpul sejak subuh, membicarakan hal yang sama. Maya, Pak Darmo, dan anaknya yang hilang. Suara sendok beradu dengan gelas tak mampu menenggelamkan kegelisahan yang menggantung di udara. Pak Darmo itu dari dulu memang aneh, kata seorang lelaki parubaya sambil menyeruput kopi hitam. Aku pernah lihat dia tertawa sendiri di sawah. Kadang ngomong sama bayangan. Ya, tapi belum tentu dia pembunuh. Sahut yang lain. Pelan tapi pasti ditepis. Kalau bukan dia, siapa lagi? Rizky? Masa anaknya sendiri? Nama Rizky membuat ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani menjawab. Sementara itu, di kantor polisi sektor Cibadak, Kapten Bayu sedang menatap papan putih yang penuh coretan, garis waktu kejadian, foto-foto TKP, dan nama-nama saksi. Di sampingnya, Sersan Lestari berdiri dengan wajah serius. Pak, hasil uji laboratorium sudah keluar. Sidik jari di pisau dapur ada 3, milik korban, Pak Darmo, dan 1 lagi belum teridentifikasi. Bayu mengerutkan dahi. Kemungkinan besar itu milik Rizky. Lestari mengangguk. Saya juga yakin, tapi kita belum punya bukti visual. Mungkin dia kembali ke rumah setelah kejadian. Bayu menghela napas. Kalau benar begitu, kita harus cepat. Warga sudah mulai tak sabar. Semalam saja, aku hampir kehilangan kendali massa. Ia menatap keluar jendela. Di halaman kantor, beberapa pemuda masih berkumpul sambil berdebat. Salah satunya Pak Hendra dengan wajah tegang. Bayu melangkah keluar. Pak Hendra, saya sudah minta semua warga untuk tenang. Kenapa masih kumpulkan orang? Hendra menatapnya dengan nada menantang. Kami cuma mau pastikan penjahat itu nggak kabur. Desa ini sudah cukup takut, Pak Kapten. Bayu menatapnya tajam. Takut atau dendam, Pak? Kadang beda tipis. Hendra terdiam, tapi matanya berkedip cepat tanda gugup yang tak luput dari perhatian Lestari yang berdiri di belakang Bayu. Sore hari, mereka berdua kembali ke rumah Maya. Kali ini, mereka ingin melihat langsung bagaimana hubungan antara Maya, Rizky, dan Pak Darmo sebelum tragedi. Di dinding ruang tamu tergantung foto lama. Maya tersenyum bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Sementara di sudut foto, tampak bayangan seorang pria lain tidak jelas, tapi cukup untuk membuat Lestari berhenti sejenak. Pak, lihat ini, katanya. Foto ini, ada seseorang di belakang mereka. Bayu memicingkan mata. Itu bukan Pak Darmo. Rambutnya lebih lebat, tubuhnya juga besar. Vorekom, Lestari menulis di catatannya. Kemungkinan pria tak dikenal dalam foto keluarga. Di dapur, bekas darah di lantai sudah memudar, tapi bayangan tragedi masih terasa. Lestari menyentuh dinding dekat jendela, menemukan goresan halus seperti bekas kuku. Mungkin Maya berusaha melawan, katanya lirih. Bayu mengangguk. Dia tidak menyerah tanpa perlawanan. Mereka melanjutkan pemeriksaan ke halaman belakang. Di bawah pohon mangga, mereka menemukan sebatang rokok yang sudah padam sebagian, merek yang sama dengan yang biasa diisap Pak Darmo. Dia memang sempat ke sini, kata Bayu, tapi belum tentu dia pelaku. Lestari menatap sumur di dekatnya. Saya yakin ada sesuatu di bawah sana. Ia memanggil 2 anggota untuk menurunkan tim pencari sederhana.
Beberapa menit kemudian, mereka berhasil mengangkat kantong plastik berwarna hitam. Isinya, potongan kain berlumur darah dan seutas kalung emas dengan liontin kecil berbentuk hati. Bayu mengambilnya perlahan. Di belakang liontin terukir huruf R, huruf awal nama Rizky. Lestari tertegun. Kalung ini bukan milik korban. Bayu menatapnya lama. Bukan. Aku pernah lihat Maya memakaikan kalung ini ke anaknya waktu kecil. Keduanya saling pandang, seolah menemukan potongan penting dari teka-teki. Tapi mereka tahu, mengungkapnya ke publik sekarang berarti bahaya. Warga bisa bertindak nekat jika tahu bahwa kecurigaan mulai mengarah ke Rizky. Simpen dulu bukti ini, ujar Bayu pelan. Kita butuh lebih dari sekadar dugaan. Malamnya, Lestari duduk di ruang kerja menatap berkas foto Rizky kecil. Tatapan matanya dalam foto tampak kosong seperti menatap sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Anak ini menyimpan sesuatu, gumamnya. Bukan sekadar trauma. Bayu masuk membawa 2 cangkir kopi. Lestari, dalam kasus seperti ini, yang paling sulit bukan mencari siapa pelaku, tapi memahami kenapa. Lestari mengangguk. Dan kadang, jawabannya lebih menakutkan dari pembunuhan itu sendiri. Dari luar jendela, angin malam berhembus membawa suara aneh, seperti tawa kecil anak remaja di kejauhan. Bayu dan Lestari saling berpandangan, lalu bergegas keluar. Namun di halaman yang gelap, hanya ada jejak kaki kecil menuju kebun karet, lalu menghilang di kegelapan. Malam kembali menyelimuti desa Cibadak, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dari kejauhan terdengar suara kodok bersahutan di tepi sawah. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan keheningan yang nyaris menakutkan. Namun di rumah kosong peninggalan Maya, ada satu bayangan yang bergerak pelan. Sosok itu adalah Pak Darmo. Dengan langkah gontai, ia datang membawa seikat daun singkong dan beberapa ekor ikan asin di tangan, sama seperti kebiasaannya dulu. Pintu rumah terkunci, tapi ia tetap berdiri di depan, seolah berbicara pada seseorang yang tak lagi ada. Maya, aku bawain lauk, kayak biasa, katanya lirih. Suaranya serak tertelan angin malam. Di balik semak, Sersan Lestari memperhatikan dari kejauhan bersama seorang polisi muda. Mereka mengikuti Darmo sejak sore. Dia kembali ke rumah korban, bisik anak buahnya. Lestari mengangguk pelan. Aku ingin lihat apa yang sebenarnya dia lakukan saat sendirian. And Gray, Pak Darmo duduk di tangga bambu, menatap jendela dapur yang dulu selalu menyala. Kau tahu Maya, ujarnya pelan. Aku cuma ingin bantu. Aku tahu hidupmu berat, tapi kau selalu menolak. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mendung. Kau pikir aku marah? Tidak, aku cuma takut sendirian. Raut wajahnya tampak rapuh, bukan seperti pembunuh yang tega memotong tubuh seseorang. Dari balik jendela rumah tetangga, Bu Siti yang sejak dulu suka memantau keadaan, juga melihat kejadian itu. Ia menggigit bibir, antara iba dan curiga. Orang tua itu mungkin bukan pelakunya, gumamnya, tapi suaranya tenggelam oleh hembusan angin. Tak lama, langkah kaki lain terdengar di jalan tanah. Kapten Bayu muncul membawa senter. Pak Darmo, panggilnya tegas. Darmo terkejut, lalu berdiri pelan. Oh Pak Kapten, saya cuma mampir, lihat rumahnya Maya. Sepi sekali kalau malam. Bayu mendekat. Saya tahu. Tapi malam ini, Anda seharusnya di rumah, bukan di sini. Darmo menunduk. Saya tidak bisa tidur, Pak. Setiap kali pejamkan mata, saya dengar suaranya. Suaranya siapa? Tanya Bayu. Nada suaranya lembut tapi menekan. Suaranya Maya, jawab Darmo, pelan. Dia memanggil dari dapur. Lestari yang berdiri di samping Bayu bertukar pandang dengan heran. Apakah itu halusinasi atau sesuatu yang lebih? Bayu menepuk bahu pria tua itu. Baik Pak, kami akan antar Anda pulang. Besok kita bicara lagi di kantor. Tapi sebelum mereka beranjak, Lestari memperhatikan sesuatu tatapan Pak Darmo yang sesaat melirik ke arah sumur di belakang rumah. Ada ketegangan aneh di sana, seperti orang menyembunyikan sesuatu. Setelah Darmo dibawa pulang, Lestari mendekati sumur. Ia menyorot senter ke dalam. Air tampak hitam pekat, tapi di permukaan terlihat sesuatu yang mengapung kecil seperti potongan kain. Ia menelan ludah, lalu berbisik, Pak, besok kita harus turunkan tim penyelam ke sini. Bayu hanya mengangguk.
Aku juga merasa tempat ini belum selesai. Keesokan paginya, warga kembali heboh. Rumor menyebar bahwa Pak Darmo kerasukan arwah Maya. Ada yang bilang ia bicara sendiri di jalan, ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah korban. Ketakutan membuat cerita berkembang liar. Bahkan beberapa warga mulai menyalakan dupa dan membaca doa di pos ronda. Namun di tengah kegaduhan itu, Bu Siti datang ke kantor polisi. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. "Bu Lestari, saya harus bilang sesuatu," ujarnya dengan nada gemetar. "Apa, Bu?" "Saya lihat Rizky. 3 malam sebelum Maya ditemukan meninggal." Lestari menatapnya tajam. "Di mana?" "Di belakang rumahnya sendiri. Dia bawa kantong plastik besar, warna hitam." Saya tanya, katanya itu sampah, tapi saya dengar suara berat dari dalamnya, seperti sesuatu jatuh. Lestari menulis cepat di buku catatan. "Bu, Anda yakin itu Rizky?" "Saya yakin, Bu. Saya kenal anak itu sejak kecil, tapi wajahnya malam itu berbeda." Matanya kosong, tapi senyum di bibirnya bikin saya merinding. Seketika, Lestari merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Bayu, yang mendengarkan dari jauh. "Pak, kita mungkin sudah salah arah selama ini. Pak Darmo bukan pelaku. Ada orang lain yang jauh lebih tenang, tapi lebih berbahaya." Bayu mengangguk. "Aku juga sudah menduga. Luka-luka di tubuh korban terlalu presisi. Seorang tua seperti Darmo tak mungkin sehalus itu. Tapi kalau benar Rizky, bagaimana mungkin anak membunuh ibunya sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Di luar, langit Cibadak mulai gelap lagi. Petir menyambar jauh di timur, menyinari sawah yang basah, dan di antara dentum guntur itu, seolah ada tawa samar tawa seorang anak muda yang dulu selalu duduk di tepi sungai, kini menjadi bayangan gelap yang menghantui seluruh desa. Hujan deras mengguyur desa Cibadak malam itu. Petir berkilat di langit, menyambar pohon kelapa di kejauhan, sementara air mengalir deras di jalan tanah berlumpur. Suasana mencekam, seperti alam ikut berduka atas tragedi yang menimpa desa kecil itu. Di rumah kosong Maya, garis polisi sudah mulai lusuh, tapi tak ada warga yang berani mendekat. Konon, tiap malam hujan turun, terdengar suara seseorang mengetuk pintu dan memanggil pelan dari dalam. "Buka." Aku kedinginan. Di kantor polisi, Kapten Bayu berdiri di depan papan investigasi besar yang kini dipenuhi foto, catatan, dan benang merah penghubung antar bukti. "Kita sudah punya 3 hal pasti," katanya pelan kepada Sersan Lestari yang mencatat di sampingnya. "Pertama, sidik jari ketiga di pisau. Kedua, kain berdarah dari sumur. Ketiga, kesaksian Bu Siti tentang Rizky membawa kantong hitam malam sebelum kejadian." Lestari mengangguk. "Kalau semua benar, artinya Rizky masih hidup dan kemungkinan besar terlibat langsung." Bayu menatapnya. "Tapi kita belum tahu sejauh apa keterlibatannya. Bisa saja dia saksi, atau justru pelaku utama." Pagi itu juga, mereka memutuskan menurunkan tim penyelam sederhana untuk memeriksa sumur di belakang rumah Maya. Warga berkerumun di luar pagar, menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan takut. Pak Hendra juga datang, berdiri paling depan. "Kalau ketemu bukti baru, semoga cepat ditutup kasus ini," katanya keras-keras, seolah ingin didengar semua orang. Lestari tidak menanggapi, hanya menatapnya tajam. Kadang orang yang paling ingin kasus cepat selesai, justru orang yang paling takut kebenaran terbuka, bisiknya pada Bayu. Setelah beberapa menit, salah satu penyelam keluar dengan kantong plastik hitam di tangan. Isinya berat. Saat dibuka, udara seketika membeku. Di dalamnya terdapat potongan kain dan tulang kecil yang sudah membusuk sebagian. Semua orang menahan napas. Seorang ibu langsung berteriak histeris. Beberapa warga jatuh pingsan. Bayu memegang bukti itu hati-hati, lalu berbisik ke Lestari, "Kirim ke forensik sekarang. Jangan ada yang tahu hasilnya sampai kita pastikan." Namun berita tak bisa ditahan lama. Dalam hitungan jam, kabar penemuan potongan tubuh di sumur menyebar ke seluruh desa. Dan seperti biasa, nama yang paling sering disebut lagi-lagi Pak Darmo. Warga yakin dialah dalangnya, meski polisi belum memberikan keterangan resmi. Sore hari, Darmo dipanggil kembali ke kantor polisi. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah,
Ia duduk di kursi interogasi dengan tangan bergetar. "Pak Darmo," suara Bayu tenang tapi tegas. "Kami menemukan potongan tubuh tambahan di sumur belakang rumah Maya." "Etreya." Darmo menatap lantai lama, kemudian berkata pelan, "Saya tahu kalian akan temukan itu, tapi bukan saya yang buang." "Siapa, Pak?" tanya Lestari, mencondongkan tubuh ke depan. Darmo menggigit bibir. "Aku tidak bisa bilang. Kalau aku bicara, seseorang akan hancur. Lebih baik aku yang disalahkan." Bayu menatapnya dalam. "Seseorang itu Rizky ya?" Darmo terdiam. Setetes air mata jatuh di pipinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. "Aku janji sama ibunya. Aku akan jaga anak itu." Keheningan memenuhi ruangan. Lestari memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan beban besar yang dipikul pria tua itu antara dosa, janji, dan rasa bersalah. Di luar kantor, suasana semakin panas. Warga mulai berdatangan membawa obor, dan poster sederhana bertuliskan, "Hukum mati Pak Darmo." Beberapa pemuda menabuh kaleng kosong, menambah suasana seperti pesta kemarahan. "Pak Kapten," teriak salah satu polisi muda, "masa mulai anarkis. Kalau terus dibiarkan, bisa jebol pagar kantor." Bayu menghela napas berat. "Panggil kepala desa. Kita butuh tokoh masyarakat untuk redam situasi." Menjelang malam, Pak Rahmat, tokoh agama yang disegani, tiba dan berbicara di depan kerumunan. "Saudara-saudaraku, jangan kita terbakar oleh amarah. Serahkan pada hukum. Kebenaran tidak akan tertutup oleh kebohongan." Suaranya menggema, menembus sorak massa. Perlahan, warga mulai tenang, meski mata mereka masih menyala dengan kebencian. Di dalam sel, Pak Darmo duduk memeluk lutut, menatap lantai. "Maya, maafkan aku," bisiknya. "Aku sudah gagal." Dari ruangan sebelah, Lestari melihat adegan itu melalui kaca. "Pak Kapten," katanya lirih, "saya tidak yakin dia pelakunya. Saya lebih yakin dia sedang menutupi seseorang." Bayu menatapnya dalam. "Aku tahu, dan aku rasa kita sudah tahu siapa orang itu." Malam semakin larut. Petir kembali menyambar, menerangi halaman kantor polisi yang basah. Di kejauhan, di balik pepohonan, seorang anak laki-laki dengan jas hujan hitam tampak berdiri menatap ke arah kantor. Sorot matanya kosong, namun di bibirnya tersungging senyum tipis. Dalam genggamannya, terlihat sesuatu berkilat liontin berbentuk hati bertuliskan huruf R. Dan sebelum siapapun menyadari, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Pagi berikutnya, kabut tebal turun menyelimuti desa Cibadak. Jalan tanah basah masih menyisakan jejak ban mobil patroli yang melintas malam sebelumnya. Di pos ronda, beberapa lelaki tampak masih mengobrol tentang kejadian semalam, tentang massa yang hampir menyerbu kantor polisi, dan tentang hantu Maya yang katanya muncul di sawah. Desa itu kini hidup di antara dua rasa, takut dan marah. Sementara itu, di kantor polisi, Kapten Bayu duduk dengan wajah letih. Di hadapannya ada tumpukan berkas, foto TKP, dan laporan forensik awal yang baru datang pagi itu. Sersan Lestari masuk membawa 2 gelas kopi hitam. "Pak, hasil pemeriksaan potongan kain dari sumur sudah keluar," katanya. "Darahnya cocok dengan korban, dan satu lagi, di serat kain ada sidik jari Rizky." Bayu menatapnya tajam. "Kau yakin?" Lestari mengangguk. "Yakin, Pak. Tidak salah, ini milik anak itu." Bayu menyandarkan tubuh ke kursi, menarik napas panjang. "Berarti kemungkinan besar Rizky memang kembali ke rumah setelah pembunuhan, atau mungkin dialah pelakunya." "Yer," suara hujan yang menetes dari atap seng membuat ruangan terasa semakin hening. Beberapa menit kemudian, seorang polisi muda masuk tergesa-gesa. "Pak Kapten, ada warga yang melapor lihat Rizky." Bayu langsung berdiri. "Di mana?" "Di pinggir sungai dekat kebun karet, Pak," katanya. Dia jalan sendirian, bawa sesuatu di tangannya. Bayu dan Lestari segera berangkat bersama 2 anggota lain. Mobil patroli melaju menembus jalan berlumpur. Percikan air membasahi kaca depan. Saat mereka tiba di lokasi, sungai itu tampak tenang. Di tepian, terlihat jejak kaki kecil yang baru saja menginjak tanah basah. "Dia belum jauh," kata Lestari. Ia menelusuri jejak itu dengan hati-hati hingga berhenti di sebuah pondok kosong. Di dalam, mereka menemukan sisa api kecil dan beberapa potong roti basi. Di sudut pondok,
Ada sesuatu yang membuat Bayu terpaku, sebuah buku lusuh dengan sampul bertuliskan resep masakan harian. Bayu membukanya perlahan. Halamannya kotor. Ada noda minyak dan bercak merah kecoklatan. Di salah satu halaman tertulis tangan remaja, cara mengolah daging agar tidak berbau amis. Lestari menatap tulisan itu dengan wajah ngeri. "Pak, ini gila." Bayu menutup buku itu cepat, menatap keluar pondok dengan rahang mengeras. "Kita tangkap dia. Malam ini juga." Mereka kembali ke kantor untuk menyiapkan rencana penangkapan. Namun tanpa diduga, menjelang sore, Rizky muncul sendiri. Ia berjalan pelan ke halaman kantor polisi, mengenakan jaket hitam, rambutnya basah oleh hujan. Tanpa ekspresi, ia menatap Bayu yang berdiri di pintu. "Aku dengar kalian mencariku," katanya datar. Bayu maju selangkah. "Kau tahu kenapa kami mencarimu, Rizky?" Rizky mengangguk pelan. "Tentu, semua orang menuduh aku membunuh ibu. Dan apakah itu benar? Anak itu tersenyum sama. Tergantung, Pak. Menurut kalian, siapa yang pantas disalahkan? Aku atau dunia yang membuatku begini?" Lestari berdiri membeku. Nada suaranya dingin, tenang, tapi mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, sebuah keyakinan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Bayu memberi isyarat. Dua anggota polisi langsung mendekat dan memborgol tangan Rizky. Tapi bocah itu tidak melawan, tidak menunduk, tidak menangis. Ia justru menatap kamera berita lokal yang datang meliput, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang kalian semua bisa tenang. Ibu sudah tidak sendirian lagi." Ucapan itu membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Beberapa jam kemudian, interogasi dimulai. Rizky duduk di kursi besi, tangannya terborgol di depan meja. Lestari duduk di hadapannya, mencoba menjaga nada lembut. "Rizky, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kamu pulang ke rumah?" "Iya." "Arbeite, kamu lihat ibumu?" "Lihat, dia lagi menjahit baju." "Lalu apa yang terjadi?" Rizky menatap Lestari lama. "Aku hanya ingin bicara, tapi ibu selalu menolak. Selalu bilang aku harus diam, harus nurut. Malam itu aku sudah tidak mau diam lagi." Bayu yang berdiri di belakang memejamkan mata sejenak. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pengakuan, itu adalah luka yang sudah lama membusuk. "Rizky?" tanya Lestari perlahan. "Kamu yang membunuh ibumu?" Rizky tersenyum tipis. "Aku hanya menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh semua orang di desa ini." Ruangan menjadi sunyi, hanya suara tik-tik air dari atap yang terdengar. Lestari menulis pelan, tangannya sedikit gemetar. "Kalau begitu," ujar Bayu akhirnya, "kau tahu artinya ini?" Rizky mengangguk. "Tahu. Kalian akan panggil aku monster. Tapi monster itu kalian yang ciptakan." Senyum dingin muncul lagi di bibirnya, dan di matanya ada kilatan aneh antara kebencian, luka, dan kepuasan yang sulit dibedakan. Di luar ruangan interogasi, Pak Darmo yang masih ditahan mendengar suara anak itu dari kejauhan. Ia menutup wajahnya, menangis lirih. "Maafkan aku, Nak. Seandainya dulu aku berani bicara." Di luar kantor polisi, warga mulai berdatangan lagi. Mereka mendengar kabar bahwa Rizky ditangkap. Suara teriakan pun bergema. "Anak durhaka, hukum mati dia." Kapten Bayu menatap dari jendela. "Lestari, ini baru permulaan. Desa ini belum siap menerima kebenaran." Langit sore di Sukabumi berubah kelabu. Hujan rintik turun lagi, seperti enggan membiarkan tanah kering dari air mata tragedi. Di dalam kantor polisi desa Cibadak, suasana tegang. Rizky duduk di kursi interogasi. Tubuhnya tampak tenang tapi matanya dingin, seolah tak lagi mengenal rasa takut. Di seberangnya, Kapten Bayu dan Sersan Lestari memeriksa hasil pengakuan yang baru saja ditulis. "Dia ngaku membunuh ibunya karena merasa dikekang," gumam Lestari pelan. Tapi detailnya terlalu rapi, terlalu tenang, seolah dia menikmati setiap kata yang diucapkannya. Bayu menatap Rizky dari balik kaca dua arah. "Bukan cuma menikmati. Anak itu ingin kita percaya bahwa dia monster, tapi aku yakin ada yang disembunyikan." Di ruangan lain, Pak Darmo masih duduk di kursi besi, tangan terborgol, wajahnya kusut. Ia terus menggumam, "Bukan dia, bukan Rizky." Tapi setiap kali ditanya lebih jauh, ia hanya menangis dan menunduk. Lestari masuk membawa secangkir teh. "Pak Darmo," katanya lembut,
Kami tahu Anda ingin melindungi seseorang, tapi kalau terus begini, Rizky bisa dihukum seumur hidup. Pria tua itu mengangkat wajah, matanya merah. Dia cuma anak kecil. Dia tidak tahu dunia ini sekejam apa. Anak kecil, Pak? Lestari menatapnya tajam. Anak itu memotong tubuh ibunya sendiri dan memasaknya. Anda masih bilang dia tidak tahu apa-apa. Darmo menunduk. Kalau kalian tahu apa yang dia alami sejak kecil, mungkin kalian juga tidak akan sanggup menyalahkannya. Sementara itu di ruangan interogasi utama, Bayu menatap Rizky lama. Kau tahu Rizky, katanya. Aku sudah lihat banyak pembunuh, tapi belum pernah ada yang setenang kamu. Rizky tersenyum samar. Mungkin karena aku tidak merasa bersalah, Pak. Tidak merasa bersalah setelah membunuh ibumu sendiri? Rizky menatapnya lurus. Kau pikir ibu benar-benar mencintaiku? Dia benci aku. Sejak kecil dia selalu bilang hidupnya hancur karena aku. Aku cuma mengakhiri penderitaannya. Dai. Bayu terdiam beberapa saat. Kata-kata itu terlalu dingin, bahkan untuk seorang tersangka pembunuhan. Jadi kau potong tubuhnya karena dendam? Rizky menunduk sejenak, lalu berkata pelan. Tidak, aku potong tubuhnya supaya dia bisa berguna. Setidaknya kali ini dia tidak sia-sia. Lestari yang berdiri di pojok ruangan menahan napas, merinding mendengar kalimat itu. Ada sesuatu yang rusak di dalam diri anak itu, tapi juga ada kepedihan dalam nada suaranya. Bayu mencoba menggali lebih dalam. Kau tahu Rizky? Pak Darmo bilang dia janji akan melindungimu. Anak itu mengangkat alis. Melindungiku? Dia cuma ingin menebus dosanya. Dosa apa maksudmu? Rizky tersenyum tipis lalu berbisik. Tanya saja sama dia. Dia lebih tahu dari siapapun kenapa ibu jadi seperti itu. Bayu menatapnya lama. Kalimat itu seperti teka-teki baru yang menuntun ke arah yang lebih gelap. Tak lama kemudian, Bu Siti datang ke kantor membawa kabar baru. Ia tampak gemetar. Pak Kapten, saya lihat sesuatu di kamar Rizky waktu saya bantu beresin rumah Maya dulu. Apa yang ibu lihat? Tanya Lestari. Di bawah ranjangnya ada toples kaca. Isinya seperti potongan kuku dan rambut. Ada tulisan kecil di dalamnya. Ibu harus tetap di sini. Bayu menatap Lestari. Dan mereka tahu, ini bukan lagi kasus pembunuhan biasa. Ini adalah ledakan jiwa dari seseorang yang tumbuh di bawah tekanan, ketakutan, dan kebencian. Namun di luar kantor, warga semakin tak sabar. Mereka sudah mendengar kabar Rizky mengaku. Massa mulai berkumpul lagi dengan membawa poster dan obor. Teriakan menggema di antara derasnya hujan. Anak durhaka, hukum mati, jangan lindungi pembunuh. Dari balik jendela, Lestari melihat wajah-wajah penuh amarah itu. Pak, kalau ini terus berlanjut, mereka bisa menyerbu lagi seperti kemarin. Bayu mengangguk. Aku tahu, tapi menyerahkan Rizky sama saja dengan membiarkan hukum kalah oleh kebencian. Malam itu, penjagaan diperketat. Petugas berjaga di tiap pintu. Di dalam sel, Rizky duduk bersila, menatap ke langit-langit sambil tersenyum samar. Ia mendengar teriakan massa dari luar dan berbisik lirih. Akhirnya mereka bicara dengan jujur. Mereka benci aku, tapi sebenarnya mereka benci diri mereka sendiri. Di sel sebelah, Pak Darmo menutup telinga, menggigil ketakutan. Tuhan, anak ini bukan anak biasa. Sementara itu, di ruang kapten, Bayu menatap berkas di tangannya. Di halaman terakhir, ada foto lama. Maya muda sedang menggendong bayi, dan di belakangnya berdiri seorang pria yang wajahnya sebagian tertutup bayangan. Lestari, ucap Bayu pelan. Aku rasa ini saatnya kita gali masa lalu Maya. Aku yakin jawabannya ada di sana. Di luar, petir menyambar lagi, menerangi wajah-wajah warga yang menatap penuh dendam ke arah kantor polisi. Hujan mengguyur, tapi bara amarah di hati mereka belum padam. Pagi itu, udara di desa Cibadak terasa berat. Awan hitam menggantung rendah, seolah bumi enggan menatap langit. Kantor polisi tampak sunyi dari luar, tapi di dalamnya, semua orang sibuk mempersiapkan sesuatu yang penting. Kapten Bayu berdiri di depan papan besar penuh foto dan catatan merah benang-benang yang menghubungkan masa lalu dan sekarang, seolah menjahit kisah kelam yang belum selesai. Semalam aku tidak bisa tidur, katanya pada Sersan Lestari yang sedang menyusun laporan. Wajah Rizky terus muncul di kepalaku. Anak itu bukan hanya pembunuh, dia hasil dari sesuatu yang jauh lebih busuk. Lestari menatapnya cemas. Maksud Bapak?
Bayu menarik napas panjang, menatap foto lama Maya yang kini terpasang di papan. Aku minta kamu cari semua catatan lama tentang keluarganya. Dari kelahiran Rizky, kematian suaminya, sampai siapa saja yang pernah dekat dengan Maya sebelum tragedi ini. Aku yakin ada seseorang di antara mereka yang jadi kunci. Lestari mengangguk, lalu membuka map baru yang dibawanya. Saya sudah mulai, Pak. Ada hal menarik. Menurut arsip kelurahan, Maya pindah ke Cibadak sekitar 16 tahun lalu setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan. Tapi, tidak ada catatan resmi siapa ayah biologis Rizky. Kolom nama ayah dikosongkan. Bayu menyipitkan mata. Dikosongkan, itu artinya Maya menolak menyebut nama ayahnya. Iya, Pak. Dan anehnya, beberapa warga dulu sempat bilang Maya mengandung sebelum menikah. Ruangan hening. Bayu menatap catatan itu lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, anak itu bukan cuma tumbuh dalam kesepian. Dia lahir dari rahasia." Sementara itu, di ruang tahanan, Rizky duduk diam di pojok sel. Matanya menatap lantai, tapi senyum tipis masih tergambar di wajahnya. Pak Darmo di sel sebelah berusaha berbicara. "Rizky, knock." "Dengar aku." Rizky menoleh perlahan. "Masih mau nasihati aku, Pak Darmo?" "Bukan nasihat. Aku cuma ingin kau tahu. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi." "Anito," Rizky tersenyum dingin. "Kalau begitu, kenapa kau diam saja waktu ibu dipermalukan oleh warga? Waktu mereka memanggilnya perempuan kotor. Kau di sana kan?" "Kau cuma menunduk, seolah tidak kenal." Darmo terdiam. Air matanya menetes. "Aku takut, Nak. Aku takut kalau aku bicara, mereka akan mencaci aku juga. Jadi kau pilih diam. Dan sekarang, lihat apa akibatnya." Senyum Rizky memudar, digantikan tatapan kosong. "Ibu mati bukan cuma karena tanganku, Pak Darmo, tapi karena semua orang di desa ini." Kalimat itu menancap di dada Darmo seperti paku. Ia menunduk, menggenggam jeruji sel erat-erat. Di ruang kerja, Lestari kembali membawa berkas lain. "Pak, saya nemu catatan tambahan dari arsip lama kelurahan. Nama seseorang sering muncul dalam laporan warga saat itu, Pak Hendra." Bayu mengernyit. "Pak Hendra? Ketua Karang Taruna sekarang itu?" "Iya, Pak. Tapi dulu, dia dikenal sering dekat dengan Maya. Bahkan, beberapa warga bilang merekalah yang paling sering terlihat berdua sebelum Maya pindah ke rumah lamanya." Bayu berdiri cepat. "Hubungi dia. Suruh datang sekarang juga." Tak lama kemudian Hendra datang ke kantor dengan wajah tegang. "Ada apa lagi, Pak Kapten? Saya sudah bantu warga jaga keamanan. Masa saya masih dicurigai?" Bayu tidak menjawab. Ia menunjukkan foto lama yang diambil dari berkas kelurahan Maya muda bersama seorang pria. Wajah pria itu separuh tertutup bayangan, tapi bentuk rahang dan tatapan matanya sangat mirip Hendra. "Kenal orang ini?" tanya Bayu tajam. Hendra tersenyum kaku. "Sudah lama sekali, Pak. Mungkin mirip, tapi bukan saya." Bayu menatap lurus. "Kami bisa lakukan tes forensik wajah kalau perlu." Raut wajah Hendra menegang. Ia memalingkan pandangan. "Pak Kapten, masa lalu itu sebaiknya dibiarkan. Maya sudah meninggal. Rizky sudah dipenjara. Buat apa diungkit lagi?" Bayu mengetuk meja dengan keras. "Karena aku percaya pembunuhan itu bukan hanya soal dendam anak pada ibu. Ini tentang dosa lama yang coba disembunyikan seseorang di desa ini. Dan aku rasa kau tahu persis siapa orang itu." Hendra berdiri pelan, menatap Bayu dengan tatapan tajam. "Hati-hati, Pak Kapten. Kadang menggali masa lalu bisa lebih berbahaya dari membiarkan pembunuh berkeliaran." Ia kemudian berbalik meninggalkan ruangan. Lestari menatap Bayu. "Bapak percaya dia terlibat?" Bayu mengangguk pelan. "Percaya, tapi belum bisa buktikan." Malam harinya, Bayu duduk sendiri di ruang kerja. Hujan turun lagi. Di luar, suara petir menyambar sawah yang terbentang. Ia membuka catatan kecil di meja tulisan tangan Maya yang ditemukan di laci rumahnya. "Keadilan bukan untukku, tapi mungkin suatu hari, kebenaran akan datang lewat darahku sendiri." Bayu menatap tulisan itu lama. "Darahmu sendiri," gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, di balik hujan, tampak sesosok bayangan berdiri menatap ke arah kantor polisi. Wajahnya samar, tapi sorot matanya tajam, seperti menunggu sesuatu terbongkar. "Lestari," panggil Bayu pelan.
Besok kita gali lebih dalam soal Hendra. Aku yakin dia bukan cuma saksi masa lalu, dia bagian dari akar gelap yang menumbuhkan tragedi ini. Dan di sel bawah, Rizky tersenyum tanpa suara seolah sudah tahu kemana arah penyelidikan itu akan berujung. Sore itu, langit Sukabumi terlihat muram. Awan tebal menggantung di atas desa Cibadak, menandai datangnya hujan lagi seakan alam ikut resah atas kebenaran yang mulai menyeruak dari balik kabut masa lalu. Di kantor polisi, Kapten Bayu dan Sersan Lestari sedang menunggu hasil uji forensik baru dari Laboratorium Bandung. Ketika hasil itu datang, suasana ruangan mendadak sunyi. Bayu membuka amplop dengan hati-hati, menatap lembaran kertas yang terlipat rapi. Tulisan di atasnya membuat dadanya bergetar. Hasil uji DNA menunjukkan kecocokan genetik antara Rizky dan Hendra sebesar 99,8%. Bayu menatap Lestari lama. Jadi benar, suaranya pelan tapi tegas. Rizky adalah anak kandung Hendra. Lestari menelan ludah, matanya melebar. Berarti selama ini, Maya mengandung karena Bayu mengangguk pelan, menyelesaikan kalimat itu, karena Hendra memperdayainya. Hening. Hanya suara hujan yang memukul genting seperti detak jantung yang gelisah. Semua potongan mulai menyatu alasan Maya selalu menolak bantuan Hendra, kebenciannya pada diri sendiri, luka batin Rizky, dan pengakuan samar Padarmo yang terus berulang. Aku janji akan jaga anak itu. Bayu memejamkan mata sejenak, lalu berdiri. Persiapkan surat panggilan. Malam ini juga, kita periksa Hendra. Namun, ketika tim polisi tiba di rumah Hendra di tepi sawah, mereka menemukan pintu terbuka dan lampu masih menyala. Di ruang tamu, kursi terbalik, gelas pecah berserakan, dan di dinding ada tulisan dengan cat merah. Semua dosa akan kembali ke asalnya. Hendra kabur, Pak, teriak salah satu anggota. Bayu menatap keluar jendela jejak lumpur, mengarah ke jalan menuju kebun bambu. Kejar, mereka berlari menembus hujan. Lampu senter menari-nari di antara pepohonan. Di tengah kebun, mereka akhirnya melihat bayangan seseorang berjalan sempoyongan. Bayu menyorotkan senter. Pensi Hendra, Endo, pria itu berhenti. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, matanya liar. Sudah terlambat, Kapten, katanya pelan. Kalian pikir kalian menemukan kebenaran? Tidak, kebenaran sudah busuk sejak lama. Bayu mendekat perlahan. Kau perkosa Maya, lalu biarkan dia menanggung aib sendirian. Sekarang anak hasil dosamu jadi pembunuh ibunya sendiri. Apa kau masih bilang itu bukan salahmu? Hendra menunduk, suaranya bergetar di tengah deru hujan. Aku muda, bodoh. Aku pikir itu cinta. Tapi setelah dia hamil, aku takut. Aku menikah dengan perempuan lain, pura-pura tidak tahu. Dan Maya, dia benci aku sampai mati. Tapi kenapa kau kabur? Tanya Lestari. Karena aku tahu anak itu. Dia akan datang mencariku. Bayu menatapnya tajam. Rizky? Dia di penjara. Hendra tertawa getir. Kau pikir penjara bisa menahan kebencian? Dia anakku, Kapten. Dan aku tahu, dia mewarisi bagian terburuk dari diriku. Mendadak suara ranting patah terdengar dari arah belakang. Semua menoleh. Dari balik kegelapan, muncul sosok remaja kurus dengan jas hujan hitam Rizky. Wajahnya datar, tapi matanya menyala dingin di bawah cahaya senter. Halo ayah, katanya pelan. Hendra melangkah mundur. Rizky, kamu bagaimana kamu keluar? Rizky tersenyum. Kau pikir jeruji bisa menahan aku? Aku hanya ingin melihat wajah orang yang membuatku ada di dunia ini. Orang yang membuat ibu menderita seumur hidupnya. Bayu mengangkat tangannya. Rizky, tenang. Jangan lakukan apapun. Enda. Tapi anak itu tidak mendengar. Ia berjalan perlahan ke arah Hendra sambil berkata lirih. Aku selalu bertanya, kenapa ibu menatapku dengan kebencian? Sekarang aku tahu karena setiap kali dia lihat aku, dia melihat wajahmu. Hendra gemetar, lututnya lemas. Nak, dengarkan aku. Aku memang salah. Aku sudah menyesal. Menyesal? Rizky tertawa kecil. Menyesal tidak akan mengembalikan apapun. Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku jaketnya. Petir menyambar di langit, menerangi wajahnya yang dingin tanpa ampun. Lestari berteriak, Rizky, jangan. Tapi dalam sekejap, anak itu menebas ke arah Hendra. Bayu melompat,
menahan tangannya, pisau terlepas, jatuh di tanah berlumpur. Rizky memberontak, berteriak sekuat tenaga, "Dia yang bunuh ibu, dia yang buat aku jadi begini." Bayu memeluknya kuat-kuat dari belakang. "Cukup, jangan teruskan rantai dosa ini." Hujan mengguyur deras. Hendra terduduk, menangis tanpa suara, sementara Rizky berlutut, tubuhnya gemetar. Dalam tangis yang terpendam, ia berkata pelan, "Aku cuma mau ibu tenang, Pak Kapten. Tapi kenapa malah semua orang terus menyakitinya?" Bayu menatap anak itu dengan mata basah. "Karena dunia ini penuh orang yang takut mengaku salah, Rizky. Tapi kau harus berhenti di sini." Polisi lain segera datang, menahan Rizky kembali. Ia tidak melawan, hanya menatap ke langit yang hitam pekat dan berbisik, "Sekarang biarlah ibu tenang." Saat mereka membawa Rizky kembali ke mobil, Hendra memandang dengan pandangan kosong. Ia sadar, dosa masa lalunya telah menjelma menjadi sosok manusia yang berdiri di depannya anak kandungnya sendiri, yang kini hancur karena kebohongan yang ia ciptakan. Dan di kejauhan, petir terakhir menyambar, menerangi sawah yang sepi seolah langit Sukabumi pun akhirnya menangis. Malam itu, udara di desa Cibadak terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan sudah berhenti, tapi bau tanah basah masih menempel di udara. Di dalam kantor polisi, suasana tegang. Rizky kembali duduk di kursi besi ruang interogasi kali ini, dengan tangan terikat lebih kuat dan 2 petugas berjaga di pintu. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya gelap seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Kapten Bayu masuk bersama Sersan Lestari, membawa map tebal berisi hasil penyelidikan malam tadi. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi keras. "Rizky," katanya pelan tapi tegas, "kami sudah tahu siapa ayahmu." Rizky tersenyum tipis, matanya sedikit menatap ke atas. "Aku tahu kalian akan sampai di situ. Jadi kau tahu selama ini?" Rizky mengangguk pelan. "Iya, ibu tidak pernah bilang. Tapi aku tahu dari cara dia membenciku. Tiap kali dia lihat wajahku, dia seperti menatap iblis. Dan aku tahu iblis itu ayahku." Bayu menarik napas berat. Hendra sudah mengaku, dia menyesal. Though, Rizky menatap lurus ke arah kapten itu. Menyesal tidak akan menghapus apa yang dia lakukan pada ibu. "Kalian semua datang terlambat." Lestari menyela dengan suara lembut, mencoba menembus dinding emosi anak itu. "Rizky, kami paham kamu terluka, tapi membunuh bukan jalan keluar." Rizky tertawa kecil, suaranya getir. "Kalian pikir aku bunuh dia cuma karena marah? Tidak, Bu. Aku membunuh karena aku ingin ibu berhenti tersiksa. Aku ingin dia diam, untuk pertama kalinya." "Oh wah," Lestari menatapnya dengan campuran ngeri dan iba. "Kamu tahu, apa yang kamu lakukan itu salah." Rizky menatap meja. "Salah? Dunia ini salah duluan." Bayu menatapnya lama. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pembelaan, tapi teriakan dari jiwa yang hancur. Ia membuka map di depannya, memperlihatkan foto-foto TKP. "Kau bilang ingin ibumu tenang, tapi kenapa kau potong tubuhnya?" Rizky tidak langsung menjawab. Ia memandang foto itu, lalu berbisik, "Karena aku ingin memisahkan bagian yang penuh dosa dari bagian yang murni. Aku ingin bersihkan dia, Pak. Supaya waktu dia pergi, Tuhan tidak lagi lihat bekas penderitaannya." Bayu menatapnya, kehilangan kata. Lestari memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Anak itu berbicara bukan seperti pembunuh, tapi seperti seseorang yang kehilangan arah sepenuhnya. Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara gaduh. Seorang petugas masuk dengan wajah panik. "Pak Kapten, warga datang lagi. Jumlahnya lebih banyak dari kemarin." Bayu segera berdiri. "Berapa orang?" "Puluhan, Pak. Mereka bawa obor dan spanduk. Mereka minta Rizky diserahkan sekarang juga." Lestari menatap Bayu cemas. "Kita tidak akan sanggup hadapi mereka kalau situasi makin panas." Bayu menghela napas berat. "Kita harus tetap tenang. Kalau kita menyerahkan Rizky, artinya hukum sudah mati di desa ini." "Anicio," dari jendela, Bayu bisa melihat kerumunan warga yang berteriak di depan kantor. Mereka menabuh ember, membawa bambu, dan meneriakkan kata-kata yang menusuk hati. "Hukum mati pembunuh. Jangan lindungi anak setan. Keluarkan dia sekarang juga." Di tengah kerumunan, Pak Hendra berdiri dengan wajah tertunduk. Ia tidak ikut berteriak, tapi ekspresinya penuh ketakutan dan penyesalan. Bayu menatap Lestari.
Kita butuh Pak Rahmat. Hanya dia yang bisa redam amarah warga. Amara Kuntra. Lestari mengangguk dan segera berlari keluar memanggil tokoh agama itu. Di dalam sel, Rizky duduk diam mendengarkan keributan di luar. Ia tersenyum kecil, menatap langit-langit. Lucu ya Pak Kapten. Mereka memanggilku iblis, padahal aku cuma hasil dari dosa mereka sendiri. Bayu menatapnya dengan tatapan tajam. Kau jangan bicara seperti itu Rizky. Kenapa tidak? Bukankah itu kenyataan? Mereka semua pura-pura suci, tapi diam waktu ibu dihina. Dan sekarang, mereka ingin aku mati supaya mereka bisa merasa bersih lagi. Bayu berjalan mendekat. Kau salah satu korban juga nak. Tapi kalau kau biarkan kebencian ini menang, berarti kau sama seperti mereka. Rizky menatapnya. Senyumnya perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, ada getar kecil di matanya seperti bayangan penyesalan yang hampir padam. Tapi sebelum Bayu bisa bicara lagi, kaca depan kantor pecah. Batu besar dilempar dari luar, diikuti teriakan yang lebih keras. Serahkan dia sekarang, atau kami bakar kantor ini. Lestari berlari masuk. Pak, masa sudah mulai melempari batu? Saya tidak yakin bisa tahan lama. Bayu menatap Rizky. Kau dengar itu? Dunia di luar sana haus darahmu. Tapi aku tidak akan biarkan mereka ambilmu. Kau harus hadapi hukum, bukan amarah. Rizky menatap ke arah jendela yang retak, lalu berkata lirih. Mereka tidak mau hukum Pak, mereka cuma mau pelampiasan. Dan mungkin, mereka memang pantas dapatkannya. Endra, Bayu menatap anak itu dalam-dalam. Jangan bicara begitu. Rizky menunduk, suaranya pelan seperti bisikan. Tapi kadang Pak, yang paling kejam bukan pembunuh, tapi orang-orang yang diam waktu kejahatan terjadi. Hujan mulai turun lagi, perlahan tapi deras. Suara air di atap menenggelamkan jeritan massa di luar. Dan di ruangan itu, hanya tersisa 3 jiwa, 1 penegak hukum, 1 penyelidik yang lelah, dan 1 anak yang kehilangan batas antara benar dan salah. Kapten Bayu menatap langit di luar jendela dan berbisik, Tuhan, beri aku kekuatan, karena malam ini, yang kami lawan bukan hanya kejahatan, tapi kebencian seluruh desa. Pagi itu langit Cibadak berwarna kelabu. Kabut masih menggantung di atas sawah, menutupi sinar matahari yang seharusnya sudah muncul. Jalanan depan kantor polisi dipenuhi warga. Mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menyaksikan darah. Spanduk lusuh bertuliskan, hukum mati pembunuh ibunya sendiri, berkibar di udara basah. Teriakan dan bisikan bercampur jadi satu, menciptakan suasana yang mencekam dan tidak manusiawi. Kapten Bayu berdiri di depan pintu kantor polisi bersama beberapa anggotanya. Di sampingnya, Sersan Lestari menatap kerumunan dengan wajah tegang. Pak, mereka tidak akan berhenti sampai lihat darah, bisiknya. Bayu menarik napas panjang. Selama aku masih pakai seragam ini, keadilan tidak akan dibayar dengan amarah. Namun suaranya sendiri terdengar gemetar. Ia tahu kalau situasi ini sedikit saja lepas kendali, kantor itu bisa berubah jadi lautan api. Di dalam, Rizky duduk di kursi besi dengan tangan terborgol. Dari balik jendela kecil, ia melihat bayangan kerumunan di luar. Suara teriakan warga menembus dinding, menggema sampai ke dalam selnya. Tapi yang aneh, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang diambang kematian. Lihat, Pak Kapten, katanya pelan. Mereka datang bukan untuk menegakkan hukum. Mereka datang untuk membunuh lagi. Aruf, Bayu mendekat, menatapnya lekat. Jangan bicara begitu. Rizky tersenyum samar. Aku tidak takut mati. Mungkin ini memang cara Tuhan menutup semua dosa yang lahir di desa ini. Dari luar, suara Pak Rahmat, tokoh agama desa, mulai terdengar. Ia berdiri di atas mimbar kayu darurat. Suaranya bergetar namun berwibawa. Saudara-saudaraku, jangan biarkan amarah menguasai kita. Hukum sudah berjalan, biarkan pengadilan yang memutuskan. Beberapa warga mulai menunduk, tapi di antara mereka, ada suara lain keras dan penuh kebencian. Hendra, ayah biologis Rizky yang baru semalam mengaku, maju ke depan. Wajahnya kusut, matanya merah karena semalaman tak tidur. Dia bukan anakku. Anak itu setan. Kalau kalian tidak bunuh dia sekarang, dia akan membawa sial ke desa ini. Sorak-sorai meledak. Warga berteriak setuju. Batu dilempar ke arah pagar kantor polisi. Kaca pecah, suara logam berderit.
Sersan Lestari berlari ke dalam. "Pak, pagar depan jebol. Mereka mulai masuk." Bayu memerintahkan semua anggota bersiap. "Jaga posisi. Jangan gunakan peluru tajam. Hanya tembakan peringatan." Sementara itu, Rizky masih duduk diam. Ia menatap Bayu yang kini berdiri di depan pintu dengan pistol di tangan. "Pak Kapten," katanya lirih, "kalau mereka berhasil masuk, jangan lindungi aku. Biarkan semuanya selesai malam ini." Bayu menatapnya dengan mata merah. "Kau masih anak-anak, Rizky. Hidupmu belum berakhir." Rizky tersenyum tipis. "Hidupku berakhir waktu ibu mati." Tiba-tiba, dentuman keras terdengar dari luar. Massa berhasil menjebol pagar depan. Warga berlarian masuk membawa bambu dan obor. Teriakan, "Bakar, bakar pembunuh itu!" menggema di udara. Polisi mencoba bertahan, tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Batu dan kayu beterbangan. Kantor polisi berguncang seperti perahu di tengah badai. Di tengah kekacauan itu, Pak Rahmat maju ke depan dengan tangan terangkat tinggi. "Cukup, jangan ada darah lagi." Namun teriakannya tenggelam dalam suara massa. Seseorang mendorongnya jatuh. Obor hampir menyambar ke arah jendela. Bayu menembakkan satu peluru ke udara. "Dor!" Suara keras itu menghentikan kerumunan beberapa detik. "Siapapun yang melangkah lebih dekat, aku anggap melanggar hukum negara," teriaknya lantang. Rizky berdiri dari kursinya, mendekati jendela kecil. Dari sana, ia melihat warga yang dulu sering menyapa ibunya, kini memegang batu dan bambu dengan wajah benci. Ia tertawa lirih, tapi air mata menetes di pipinya. "Mereka tidak ubahnya serigala, Pak Kapten. Tapi mungkin aku juga salah satu dari mereka." Bayu menatapnya, lalu perlahan membuka borgolnya. "Kau tidak akan mati di tangan massa, Rizky. Kau akan diadili. Biar hukum yang bicara." Rizky terdiam, menatap tangan yang kini bebas. Ia berbisik, "Mungkin itu hukuman terberat justru, Pak. Hidup dengan semua ini." Lestari masuk tergesa. "Pak Kapten," Pak Rahmat pingsan. Warga masih berteriak di luar. "Kita tidak bisa bertahan lama." Bayu menatap pintu, lalu kembali ke Rizky. "Kau harus siap besok pagi. Kita akan bawa kau ke Pengadilan Negeri Sukabumi. Di sana, semua akan selesai." Rizky menunduk, matanya kosong. "Selesai untuk siapa, Pak? Untuk mereka? Atau untukku?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap anak itu lama, lalu berjalan keluar menenangkan warga lagi. Di luar, langit mulai berubah gelap meski masih pagi. Angin membawa bau asap dan tanah basah. Di kejauhan, burung-burung beterbangan meninggalkan desa, seolah tahu bahwa Cibadak tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Sukabumi diselimuti kabut tebal. Jalan menuju pengadilan negeri dipadati ratusan warga dari desa Cibadak. Mereka datang bukan karena haus akan keadilan, tapi karena ingin menyaksikan seorang anak diadili karena membunuh ibunya sendiri. Spanduk bertuliskan, "Hukum mati Rizky pembunuh ibu kandung," berkibar di tangan massa yang berdiri berdesakan di tepi jalan. Polisi berjaga di setiap sudut, berusaha menjaga ketertiban di tengah amarah yang mendidih. Kapten Bayu berjalan di depan rombongan tahanan dengan langkah tegas. Di belakangnya, Sersan Lestari menggiring Rizky yang diborgol, mengenakan baju tahanan oranye pudar. Di wajah anak muda itu, tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah tatapan kosong, seolah semua ini sudah tak lagi penting. Saat mobil tahanan lewat, warga melempari batu kecil, botol air mineral, dan kata-kata makian. "Pembunuh keparat, nah, anak durhaka, kau pantas mati. Bakar saja dia di alun-alun." Bayu menunduk sedikit, rahangnya menegang. Ia tahu amarah itu bukan hanya untuk Rizky, tapi juga untuk semua dosa yang mereka sendiri sembunyikan di balik topeng moralitas. Ruang sidang dipenuhi warga. Hakim Santoso, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas namun lelah, memimpin persidangan. Jaksa berdiri di sisi kiri. Sementara pengacara Rizky, seorang pria muda bernama Bima, terlihat gugup. Mungkin menyesal menerima kasus yang membuatnya jadi sasaran kebencian. Rizky duduk di kursi terdakwa, kepalanya sedikit tertunduk. Kapten Bayu dan Sersan Lestari duduk di barisan depan, siap menjadi saksi. Hakim membuka sidang dengan suara berat. "Hari ini kita akan mengadili terdakwa Rizky atas kasus pembunuhan berencana terhadap almarhumah Maya, ibunya sendiri." Sidang dimulai. "Nen,
Jaksa berdiri, membacakan dakwaan panjang tentang bagaimana Rizky diduga membunuh, memutilasi, lalu berusaha menghilangkan jejak jasad. Suara jaksa bergema di seluruh ruangan. Setiap kata yang keluar seperti pisau yang mengiris udara. Warga yang mendengarkan berulang kali mengeluarkan desahan ngeri. Namun, ketika giliran Rizky diminta bicara, suasana berubah. Ia berdiri, menatap hakim dan warga satu persatu. "Kalian semua ingin aku mati, bukan?" Katanya pelan tapi jelas. Ruang sidang seketika senyap. "Tapi apakah kalian pernah bertanya, kenapa aku lahir? Siapa yang menciptakan aku?" Beberapa orang berbisik, sebagian lainnya menatapnya tajam. Hakim Santoso mengetukkan palu. "Terdakwa, cukup. Jawab saja pertanyaan hakim." Rizky tersenyum samar. "Aku akan menjawab semuanya, Pak Hakim. Tapi kalau aku jujur, desa ini mungkin tidak siap mendengarnya." Jaksa menatap tajam. "Cukup dengan drama, Rizky. Kau bunuh ibumu, itu fakta." Rizky menatapnya dengan dingin. "Kalau fakta yang kalian mau, aku kasih. Tapi kebenaran tidak sesederhana itu." Kapten Bayu mengernyit. Firasatnya buruk. Lalu, Rizky menatap kursi penonton dan menunjuk seseorang. "Pak Hendra, kau masih ingat malam itu? Malam ketika ibu menangis di depan rumahmu?" Warga langsung ribut. Semua kepala menoleh ke arah Hendra, lelaki setengah baya dengan wajah pucat. "Diam, kau gila. Jangan sebut-sebut namaku," bentaknya, berdiri dari kursinya. Hakim mengetuk palu keras. "Tenang, semua duduk. Yusan." Namun suasana sudah panas. Rizky melanjutkan dengan suara lebih keras. "Ibu mengandungku karena kau, Pak Hendra. Kau yang memperdaya dia waktu masih muda lalu meninggalkannya. Semua orang tahu, tapi mereka diam. Mereka biarkan ibu hidup dengan aib itu. Kalian yang membunuh ibu perlahan, bukan aku." Suasana ruang sidang pecah. Warga berteriak. Sebagian mencoba mendekati kursi Hendra. Polisi segera bergerak mengamankan ruangan. Hendra gemetar, wajahnya merah padam. "Bohong, anak gila ini berhalusinasi." Namun sebelum ia bisa bicara lagi, Karta tetangga tua yang dulu dituduh pertama kali duduk di kursi saksi. Suaranya parau tapi tegas. Apa yang dikatakan Rizky benar. Ruang sidang kembali hening. Semua mata tertuju padanya. "Rani, maksud saya Maya, pernah cerita padaku sebelum dia meninggal. Rizky adalah anak dari Hendra. Dia menanggung malu seumur hidupnya karena dosa orang ini." Ia menunjuk Hendra yang kini membeku. Hakim Santoso mengetuk palu lagi. "Cukup. Fakta ini akan kami catat." Namun warga sudah tidak bisa diam. Mereka mulai berbisik. Beberapa bahkan menangis. Rizky menatap semuanya dengan tatapan dingin tapi puas. "Sekarang kalian tahu siapa sebenarnya yang harus diadili." Kapten Bayu berdiri, mencoba menenangkan suasana. "Rizky duduk, jangan bicara lagi." Namun anak itu hanya menatap langit-langit ruang sidang dan berkata lirih, "Aku bukan iblis, Pak. Aku cuma cermin dari semua dosa mereka." Teriak. Suara gemuruh massa di luar gedung semakin keras. Warga yang tidak kebagian tempat mulai mengetuk pintu, meneriakkan nama Rizky dan Hendra bersamaan. Jaksa menunduk, hakim menutup sidang dengan cepat. Sidang ditunda sampai besok. Pengamanan tingkat tinggi diberlakukan. Ketika Rizky digiring keluar, tatapan warga mengikutinya seperti 1000 pisau. Tapi di tengah semua itu, ia masih sempat berbisik pelan kepada Kapten Bayu, "Lihat, Pak, aku sudah buka kebenarannya. Sekarang, siapa yang lebih berdosa?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap anak itu dengan perasaan bercampur antara iba dan marah. Di luar, hujan mulai turun perlahan seolah langit pun enggan melihat apa yang baru saja terjadi. Malam setelah sidang ricuh, Desa Cibadak tenggelam dalam kegelisahan yang menyesakkan. Hujan turun deras tanpa henti, seolah langit sendiri ikut menangisi dosa yang baru terbongkar di ruang pengadilan pagi tadi. Rumah-rumah tertutup rapat, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Tak ada suara obrolan di teras, tak ada tawa anak-anak. Yang ada hanya bisikan-bisikan penuh ketakutan. Di rumah Kapten Bayu, suasana tak kalah tegang. Ia duduk di ruang tamu dengan seragam masih basah. Di depannya secangkir kopi yang sudah dingin. Sersan Lestari berdiri di dekat jendela, memperhatikan jalan yang gelap gulita. "Pak," katanya pelan, "sejak sidang tadi, warga makin benci. Mereka tidak hanya ingin Rizky mati, tapi juga ingin Hendra dihakimi." Bayu mengangguk, wajahnya muram.
Aku tahu, tapi malam ini jangan ada tindakan bodoh. Kita sudah lihat sendiri, kalau amarah dibiarkan, hukum tak akan berarti apa-apa. Lestari menatap Bayu lama. Pak Kapten, Bapak percaya Rizky benar-benar bersalah? Pertanyaan itu membuat Bayu terdiam. Ia menatap lantai, suaranya berat. Dia memang membunuh, tapi aku tidak yakin dia lahir untuk jadi pembunuh. Dunia yang membuatnya begitu. Di saat yang sama, di rumahnya yang gelap di pinggir desa, Hendra duduk sendirian di kursi tua. Wajahnya pucat, matanya cekung. Di atas meja ada sebotol arak yang sudah setengah habis. Setiap tetes hujan yang jatuh di atap seperti pukulan terhadap pikirannya yang kacau. Kata-kata Rizky terus terngiang di telinganya. Kau yang menciptakanku. Hendra meneguk arak langsung dari botol, lalu melemparkannya ke dinding. Bohong, aku tidak pernah menginginkan dia lahir, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan. Di luar, bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga tua Pak Rahmat, tokoh agama desa, yang datang diam-diam untuk menenangkan hatinya. Ia mengetuk pintu pelan. Hendra, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Namun Hendra tidak menjawab. Tangannya gemetar dan air mata mulai jatuh. Kalau saja aku tidak menyesalinya, mungkin semuanya tak akan begini, gumamnya lirih. Sementara itu di kantor polisi, Rizky duduk sendiri di dalam sel. Lampu redup menyorot wajahnya yang pucat. Ia tidak tidur, hanya menatap dinding dengan mata kosong. Dari kejauhan terdengar suara petir menggema, seakan memberi tanda bahwa badai belum benar-benar usai. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kapten Bayu masuk membawa selimut dan segelas air. Minum dulu nak, kau belum makan sejak tadi pagi. Rizky menatap gelas itu tanpa menjangkau. Mereka semua benci aku, Pak. Bahkan kalau aku mati pun, mereka tidak akan tenang. Mereka akan cari kambing hitam lain. Bayu menarik kursi, duduk di depan sel. Mungkin benar, tapi kalau kau menyerah sekarang, semua pengorbanan ibumu akan sia-sia. Rizky menatapnya. Pengorbanan? Dia mati bukan karena aku marah, Pak. Dia mati karena dia tidak tahan hidup dengan rahasia itu. Aku hanya mempercepat akhirnya. Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Ia tahu di balik kata-kata dingin itu, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Di luar, Sersan Lestari menerima panggilan radio dari pos jaga. Pak, sekelompok warga bergerak ke rumah Hendra. Mereka bawa parang dan obor. Bayu langsung berdiri. Kumpulkan anggota. Kita berangkat sekarang. Rizky menatapnya lewat jeruji. Mereka akan bunuh dia, Pak. Sama seperti mereka ingin bunuh aku. Karena lebih mudah menghukum orang lain daripada mengampuni diri sendiri. Aro, ketika mobil patroli sampai di rumah Hendra, api sudah mulai menyala di halaman. Warga berteriak-teriak, melempari jendela dengan batu. Keluar Hendra, akui dosamu, karena kau. Desa kita dikutuk. Pak Rahmat berdiri di depan rumah mencoba menenangkan. Berhenti, jangan tambah dosa, teriaknya. Tapi amarah massa sudah seperti api yang kehilangan kendali. Tiba-tiba, Hendra keluar dari rumah dengan wajah muram dan rambut berantakan. Ia membawa selembar kertas di tangannya. Kalian mau kebenaran? Katanya lantang. Ini pengakuanku. Ia menatap mereka satu persatu, lalu membakar surat itu dengan korek di tangannya. Ya, aku ayahnya. Tapi kalian juga bersalah. Kalian semua yang membuat Rani Maya mati dalam hina. Teriakan massa pecah. Batu terbang lagi. Satu mengenai kepala Hendra. Ia jatuh bersimbah darah. Kapten Bayu berteriak, hentikan. Tapi suara tembakan peringatan tak lagi didengar. Api mulai menyebar ke dinding bambu rumah. Dalam hitungan menit, rumah itu terbakar habis. Bersama tubuh Hendra yang tergeletak di dalamnya. Malam itu, langit Sukabumi memerah oleh nyala api. Warga yang tadi berteriak kini berdiri terpaku, menyaksikan rumah itu hangus. Di kejauhan, lonceng masjid berbunyi, memanggil orang untuk berdoa. Seolah mengingatkan bahwa dosa tidak bisa dibakar bersama kayu. Kapten Bayu berdiri di tengah hujan. Wajahnya tertutup asap dan air mata. Ini bukan lagi tentang Rizky, gumamnya lirih. Ini tentang siapa kita sebenarnya. Di dalam sel, jauh dari semua itu, Rizky tersenyum kecil, seperti tahu apa yang baru saja terjadi. Sudah kubilang Pak Kapten,
bisiknya pada dirinya sendiri. Darah yang pertama hanya awal dari semuanya. Pagi terakhir itu, desa Cibadak seakan berhenti bernapas. Sisa rumah Hendra yang terbakar malam sebelumnya masih mengeluarkan asap tipis. Bau arang bercampur hujan menyelimuti udara, membuat siapapun yang lewat hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi teriakan massa, tidak ada spanduk kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan bisikan pelan tentang kutukan yang mereka ciptakan sendiri. Di kantor polisi Sukabumi, Rizky duduk di ruang interogasi. Tangan dan kaki masih terborgol, tapi kali ini wajahnya berbeda. Tenang, matanya tak lagi menyala dengan amarah, tapi dipenuhi kelelahan. Kapten Bayu masuk perlahan, tanpa membawa berkas, tanpa pistol di pinggang. Ia hanya membawa segelas teh hangat. "Minum dulu," katanya lirih. Rizky menatapnya lama. "Aku dengar, Hendra sudah mati." Bayu menatap lantai sejenak, lalu mengangguk. "Warga membakarnya hidup-hidup. Kami datang terlambat." Rizky tersenyum tipis. Mereka pikir dengan membakar dia, dosa mereka ikut hilang. Bayu duduk di seberang meja, menatap anak itu dengan tatapan penuh iba. "Tidak ada yang hilang, Rizky. Dosa tidak bisa dihapus dengan api, hanya dengan pengakuan dan pengampunan." Rizky tertawa pelan. "Pengampunan? Di desa ini, yang ada cuma penghakiman." Suara langkah kaki terdengar. Sersan Lestari masuk membawa map berisi keputusan pengadilan. "Putusan keluar pagi ini, Pak." Bayu membuka lembar itu perlahan. Suaranya berat saat membacakan. Terdakwa Rizky dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi mental dan trauma masa kecilnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Rizky menatap kosong. "Jadi bukan mati?" Bayu mengheleng. "Tidak. Kau akan tetap hidup untuk menebus semua yang sudah terjadi." Anak itu tertawa lirih, tapi di ujung tawanya ada tangis yang tertahan. "Hidup di dunia ini kadang lebih kejam dari mati, Pak." Beberapa jam kemudian, mobil tahanan bersiap membawa Rizky ke lembaga pemasyarakatan di Bogor. Di luar, tak ada lagi kerumunan warga yang berteriak. Hanya Pak Rahmat berdiri sendirian, memegang payung tua di bawah hujan. Ketika Rizky melangkah keluar, pria tua itu menatapnya dengan mata basah. "Anakku," katanya lembut, "Tuhan masih memberi kesempatan bagi orang yang mau menyesal." Rizky berhenti sejenak, menatap Pak Rahmat, lalu berkata pelan, "Kalau Tuhan benar-benar ada di sini, kenapa dia diam waktu semuanya hancur?" Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berdoa dalam hati. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan kantor polisi. Di kursinya, Rizky menatap jendela yang buram oleh air hujan. Desa Cibadak tampak mengecil di kejauhan, seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, wajah ibunya muncul jelas tersenyum lembut seperti dulu, sebelum semua berubah jadi kelam. Air mata menetes di pipinya. Sementara itu, Kapten Bayu berdiri di depan kantor, menatap jalan yang sepi. Sersan Lestari mendekat. "Pak, desa ini tidak akan sama lagi." Bayu mengangguk pelan. "Mungkin memang begitu. Kadang Tuhan menyingkap kebenaran bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan kita siapa sebenarnya yang bersalah." Beberapa minggu berlalu, hidup di Cibadak mulai berjalan lagi, tapi tak ada yang benar-benar kembali normal. Warga kini lebih sering menunduk saat saling berpapasan. Setiap kali melewati bekas rumah Maya, mereka berhenti sejenak bukan untuk bergosip, tapi untuk berdoa. Di masjid kecil di tengah desa, Pak Rahmat sering mengingatkan lewat khutbahnya, "Kita semua pernah salah menilai. Kadang iblis tidak datang dengan tanduk, tapi dengan wajah manusia yang takut pada kebenarannya sendiri." Dan di malam yang sunyi, Kapten Bayu menulis laporan terakhir tentang kasus itu. Di akhir laporannya, ia menulis kalimat yang kemudian terkenal di Sukabumi, "Keadilan bukan sekadar menghukum yang bersalah, tapi juga mengakui dosa yang kita tutupi dengan kebencian." Andi, lampu kantornya redup. Dari jendela, terlihat gunung jauh diselimuti kabut tipis. Bayu memejamkan mata, mengingat semua yang telah terjadi. Jeritan malam, darah, kebencian, dan akhirnya keheningan. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada roh Maya, "Keadilan sudah ditegakkan, meski terlambat. Semoga kau tenang di sana." Dan malam itu, Sukabumi kembali diam. Tak ada lagi api,
Tak ada lagi teriakan, hanya hujan yang jatuh lembut di atas tanah yang pernah disiram darah, seolah ingin menumbuhkan kembali sesuatu yang disebut kemanusiaan. Pesan moral, kadang kebencian lahir bukan karena kejahatan, tapi karena kita terlalu cepat menilai. Keadilan sejati bukan saat pelaku dihukum, tapi ketika manusia berani melihat kegelapan dalam dirinya sendiri dan belajar memaafkan.